Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rosyantari, NIM 22108. Pada kesempatan ini akan memaparkan terkait dengan analytical development dan registrasi sediaan farmasi oleh apoteker Dia Alicia Wulung. Langsung saja, di sini ada contoh untuk tablet ofloxacin, di mana untuk pengujiannya itu dilakukan menggunakan KCKT atau HPLC. Untuk kromatografi ini sendiri itu perlu diperhatikan terkait dengan kolom yang akan digunakan dan separasi isokratik dan separasi gradien, di mana perbedaannya untuk isokratik separation ini merupakan perbandingan fase geraknya itu tidak berubah dari waktu ke waktu, jadi itu konstan. Sedangkan untuk gradient separation itu terjadi perubahan perbandingan fase gerak di mana perubahan ini terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Misalkan di menit kelima terjadi peningkatan atau terjadi penurunan sebesar sekian dan sebagainya. Ini ada contoh pengujian contoh peralatan yang digunakan dari uji disolusi untuk tujuan adjustment atau pergantian kolom yang tadi itu untuk memenuhi kriteria dari uji kesesuaian sistem dan ketersediaan dari kolom yang ada di perusahaan. Untuk kriteria penerimaan disolusi dinyatakan sebagai key yang merupakan persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label, umumnya dalam rentang 75% sampai 80%. Ada 3 tahapan dari uji disolusi. Yang pertama untuk S1, uji pertama menggunakan 6 sampel untuk kriteria penerimaan, yaitu tiap unit lebih dari atau sama dengan Q plus 5%. Jika tidak memenuhi, maka dilanjutkan atau ditambahkan dengan S2, yaitu pengujian 6 sampel lagi. Jadi total yang diujikan yaitu 12 sampel dengan kriteria penerimaan rata-rata 12 unit S1 plus S2 Q lebih besar dari atau sama dengan Q dan tidak ada unit yang kurang dari Q minus 15%. Nah, jika tidak terpenuhi kembali, maka dilanjutkan dengan S3 atau penambahan 12 tablet lagi. Dengan kriteria penerimaan rata-rata 24 unit S1, S2, dan S3 lebih besar dari atau sama dengan Q, tidak lebih dari 2 unit, kurang dari Q minus 15%, dan tidak ada unit kurang dari Q minus 25%. Ini merupakan salah satu contoh hasil disolusi tablet untuk tablet azitromisin, di mana untuk toleransi dari azitromisin tablet ini 80%. Sedangkan untuk hasil uji disolusinya, yaitu untuk eh, tablet azitromisin itu di sini ada 90, 94, 87, 81, 85, dan 88 dengan rata-rata 88. Di sini tabletnya itu tidak memenuhi syarat karena untuk pengujian menggunakan 6 tablet, kriteria penerimaannya itu Q plus 5%. Sedangkan di sini ada data 81%. Ini dilanjutkan dengan 6 tablet lagi, yaitu ada data seperti ini. Untuk rata-rata 12 unit lebih dari atau sama dengan 80% dan tidak ada unit yang kurang dari 65%. Jadi untuk data disolusi menggunakan 12 tablet ini dapat dikatakan memenuhi syarat atau kriteria penerimaan dari uji disolusi. Selain uji disolusi yang tadi ada kriteria penerimaan pool, di mana pengukurannya itu dijadikan satu. Di sini ada 3 tahap juga, S1, S2, dan S3 dengan jumlah sampel yang sama seperti tadi. Tapi ini pengukurannya dijadikan satu dengan kriteria penerimaan S1 rata-rata jumlah terlarut lebih besar atau sama dengan Q plus 10. Untuk S2 rata-rata jumlah terlarut S1 plus S2 lebih besar dari atau sama dengan Q plus 5%. Untuk S3 rata-rata
jumlah terlarut S1, S2, S3 lebih besar dari atau sama dengan Q. Ada transfer metode analisa, di sini ada comparative testing yang paling umum dilakukan. Comparative testing ini digunakan untuk metode yang telah tervalidasi dan sampelnya homogen. Dianalisa dengan SU atau sending unit dan receiving unit. Ada juga co-validation, di mana untuk co-validation ini sendiri itu ada tambahan dengan persyaratan di mana sending unit dan receiving unit melakukan validasi secara bersamaan. Dilakukan apabila metode itu belum tervalidasi. Selanjutnya ada uji stabilitas. Di sini untuk prinsip uji stabilitas itu menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, dan periode waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk pengembangan, di sini terkait dengan membandingkan formula, proses dan bahan kemasan, registrasi, dokumen yang dibutuhkan, post-market, dan melindungi dari klaim. Jenis uji stabilitas ada uji stabilitas dipercepat atau accelerated stability test, ada stabilitas jangka panjang atau long-term stability test, in-use stability, dan stress testing, di mana tiga yang teratas ini yang merupakan yang paling sering diuji di industri farmasi karena stress testing ini digunakan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu atau memang harus dilakukan. Untuk desain uji stability, kondisi penyimpanannya ditentukan akan dilakukan pada suhu dan RH berapa, waktu pengujiannya itu berapa, misalkan untuk 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Parameter ujinya ada fisika, kimia, dan mikrobiologi. Ada spesifikasi dan pemilihan batch. Apakah akan dilakukan di uji skala kecil saja atau skala pilot juga. Untuk kondisi penyimpanan, karena Indonesia itu termasuk di zona 4B, maka umumnya dilakukan long term 30 derajat dengan RH 75, sedangkan untuk accelerated stability test itu dilakukan pada suhu 40 derajat. Acuannya studi preformulasi dan produk komparator. Dan biasanya penyimpanannya itu dilakukan di climatic chamber. Untuk alatnya ini sudah terkualifikasi dan perlu pemantauan terkait dengan suhu dan sebagainya agar di hari berikutnya itu tidak ditemukan adanya fluktuasi yang terlalu jomplang. Terkait dengan pemilihan batch untuk proses formula dan kemasan itu untuk produk komersial, jumlah batch-nya lepas cepat dan zat aktif stabil itu 2 batch. Untuk lepas lambat atau termodifikasi, zat aktifnya itu tidak stabil sehingga pengujiannya itu 3 batch. Untuk waktu pengujiannya, interval pengujian tahun pertama tiap 3 bulan, tahun kedua itu tiap 6 bulan, tahun ketiga tiap tahun. Jadi untuk tahun pertama misalkan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan sebagainya. Untuk tahun kedua 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan sebagainya. Untuk tahunan 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Acuan lama pengujian ini dapat ditentukan dari studi preformulasi dan produk komparator. Parameter dan spesifikasi pengujian itu tidak harus sama dengan produk jadi dan perlu justifikasi penetapan parameter spesifikasi dan interval pengujian. Untuk in-use stability ini dilakukan uji stabilitas saat produk tersebut digunakan. Misalkan di sini ada contoh dari in-use stability untuk batch dilakukan pengujian menggunakan 2 batch. Di in-use stability dilakukan pengujian batch 1 pada 24 bulan. Misalkan saat registrasi itu terdaftarnya untuk 2 tahun, maka dilakukan in-use stability 24 bulan. Nah, jika ingin memperpanjang expired date, maka dilakukan uji in-use stability lagi 12 bulan berikutnya, yaitu di bulan ke-36.
Untuk multiple dose product, setelah dibuka atau direkonstitusi, baru diujikan, jumlah batch-nya 2, minimal interval itu ada 2, di awal dan di akhir. Untuk awal 2 batch dan akhir 1 batch. Ini ada contoh sediaan dexketoprofen trometamol injeksi. Kondisi penyimpanannya itu long term-nya 30 derajat plus minus 2, accelerated 40 derajat plus minus 2 derajat, instability 30 derajat plus minus 2 derajat. Yang dilakukan pengujiannya menggunakan pelarut rekonstitusi, lama simpanan larutan rekonstitusi, dan kondisi penyimpanan rekonstitusi. Untuk sediaan injeksi itu harus dicantumkan jenis pelarut apa yang digunakan karena akan mempengaruhi dari lama stabilitas tersebut. Untuk stress testing ini dilakukan pada kondisi ekstrim, misalkan pada freeze thaw testing dan photostability testing. Ini ada contoh untuk tablet lovastatin. Rekap stabilitas lovastatin tablet ini dapat dilihat di sini beberapa parameter. Di sini dapat disimpulkan bahwa eh, tablet tablet lovastatin ini tidak stabil karena di sini jika kita lihat untuk tablet lovastatinnya itu dapat dilihat di sini ada persen kadar. Persen kadarnya ini tidak selalu harus sama 100% setiap harinya, tapi ada plus minus yang ditoleransi. Untuk toleransinya yaitu 80%. Selanjutnya ada uji BABE, bioekivalensi, ekivalensi farmasetik. Ini di mana bentuk garam dan senyawa aktifnya itu sama, atau alternatif farmasetik di mana bentuk garam beda tapi senyawa aktifnya itu sama. Dilakukan pada pemberian dengan dosis molar yang sama menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki efek yang sama. Ada bioavailabilitas, dilakukan pengujian terkait dengan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat tersedia di tempat kerjanya. Untuk uji ekivalensi itu dilakukan antara obat komparator dan obat kopi. Nah, ada 2 pengujian, yaitu in vivo dan in vitro. Untuk in vivo sendiri dilakukan bioekivalensi, uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinik. Untuk in vitro dilakukan uji disolusi terbanding atau biowafer untuk menentukan BCS atau potensi dari obat. Nah, kapan biowafer ini dilakukan? Kriterianya itu bila bentuk sediaan yang sama tapi potensinya itu berbeda. Untuk produsen dan tempat produksi sama, proporsi zat aktif dan eksipien itu sama, zat aktifnya sangat poten, dengan jenis dan jumlah eksipien sama, pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain persis sama. Misalkan di sini boleh tidak dilakukan uji bioekivalensi, tapi diganti dengan uji disolusi terbanding pada tablet azitromisin 500 mg. Nah, yang akan dibuat ini tablet azitromisin 250 mg. Sediaannya itu lebih kecil dibandingkan dengan sediaan yang sudah ada, sehingga hanya dilakukan uji disolusi terbanding. Ini merupakan contoh uji bioekivalensi tablet X 10 mg yang akan dibuat yaitu tablet X 5 mg, tapi harus sama dengan komposisi dari tablet X 10 mg, hanya saja dilakukan modifikasi, misalkan penambahan eksipien, penambahan bobot tablet, hingga sama dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Yang berbeda hanya komponen dari zat aktif saja. Tahapan pelaksanaan uji bioekivalensi, di sini ada validasi metode bioanalitik, ada pembuatan protokol, dilanjutkan kemudian dengan persetujuan protokol uji BE yang dilakukan oleh BPOM dan Komisi Etik. Setelah terjadi pengumpulan dokumen, maka akan
dipilih sukarelawan yang akan dilakukan pengujiannya, kemudian diberikan obat dan pengambilan sampel, tentunya ini dimonitoring, lalu dilakukan analisa obat, lalu dilakukan code breaking. Nah, code breaking ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang diminum memang punya dari industri farmasi yang melakukan uji BE tersebut. Nah, setelah dilakukan uji code breaking, nah, maka dilakukan pelaporan terkait dengan hasil pengujian tersebut. Kriteria bioekivalensi di sini ada dua parameter, yaitu AOC dan Tmax, Cmax. Di sini dapat dilihat persen confidence untuk produk uji dan produk komparatornya. Jika di sini kita lihat ada upper limitnya 147,91, di mana ini tidak sesuai dengan rentang, maka dikatakan uji BE ini tidak sesuai dengan persyaratan. Untuk obat uji itu harus diproduksi pada fasilitas CPOB dengan batch sama dengan batch uji di solusi terbanding, identik dengan produk komersial. Besar batch sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit untuk yang paling besar. Sedangkan obat komparatornya itu pemilihan batch sangat penting, digunakan sebagai acuan, sama dengan batch uji di solusi terbanding dengan perbedaan kadar kurang dari 5%. Perbedaan kadar ini diusahakan seminimal mungkin karena terkait dengan efikasi dan safety dari obat tersebut. Kriterianya yaitu untuk obat komparatornya memiliki izin edar di Indonesia. Jika tidak ada, maka dapat dilakukan dengan obat yang terdaftar di ICH dan negara asosiasinya, obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator, termasuk dalam daftar prekualifikasi dari WHO. Nah, untuk uji disolusi terbanding dilakukan sebagai pendekatan untuk kepentingan dokumentasi dan registrasi dan biowaiver. Ini ada similarity factor di mana caranya yaitu dilakukan pengambilan 12 sampel, kemudian dihitung tiap titik sampel dari larutan dengan kriteria similarity penerimaan F2 lebih besar dari atau sama dengan 50. Aturan perhitungan F2 ini minimal 3 titik sampling, tidak termasuk 0, minimal 12 unit untuk setiap obat. Titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat lebih besar dari 85%, maka termasuk disolusi sangat cepat dan F2 boleh tidak dihitung. Tapi jika tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling lebih besar dari atau sama dengan 85% untuk tiap obat. Titik sampling dengan persen terlarut lebih besar dari 85% yang kedua dan seterusnya itu tidak diikutkan. Di sini ada contoh perhitungan F2, di mana contoh pertama ini obat itu tidak dihitung karena di menit ke-15 itu sudah lebih dari 85%. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu di sini N-nya itu sama dengan 3, karena di menit ke-30 itu belum terdapat 85%, sedangkan untuk yang F2 ini menggunakan N4 karena untuk obat komparatornya itu sendiri belum mencapai 85%, sama dengan produk ujinya, sehingga harus dilakukan perhitungan F2 atau similarity factor. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.